Pertemuan magis di Samudra Selatan, kisah Pak Budi dan misteri Ratu Laut. Kisah ini adalah gumaman pelan, sebuah bisikan yang hanya dituturkan di malam-malam sepi ketika angin laut bertiup dingin dan ombak berdebur memecah keheningan. Ini adalah cerita yang diwariskan dari bibir ke bibir di kalangan nelayan pesisir selatan Jawa. Sebuah daerah yang sejak zaman nenek moyang telah hidup berdampingan dengan mitos dan realitas mistis. Tokoh utamanya adalah Pak Budi, seorang kakek tua yang kulitnya telah legam terbakar matahari dan keriputnya menjadi patah dari setiap badai dan ketenangan yang pernah ia lalui di samudra. Rambutnya memutih seperti buih ombak, namun matanya masih memancarkan kilau tajam, seolah menyimpan kedalaman rahasia yang tak seorang pun mampu mengukur. Salah satu rahasia terbesar dalam hidupnya, sebuah pengalaman yang mengubah cara pandangnya tentang dunia dan alam gaib, adalah pertemuannya dengan sosok yang sangat diagungkan sekaligus ditakuti, Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. Pak Budi bukan seorang pencerita ulung tentang hal-hal gaib atau mistis. Sehari-harinya, ia adalah nelayan yang sangat pragmatis, kakinya kokoh memijak bumi, dan pikirannya fokus pada hasil tangkapan. Ia selalu berpegang pada logika dan pengalaman yang nyata. Namun, pengalaman yang satu itu, yang terjadi puluhan tahun yang lalu, ketika ia masih seorang pemuda bersemangat dengan otot-otot yang kuat dan hati yang penuh ambisi, tak pernah bisa ia hapus dari ingatannya. Sesekali, jika ada yang benar-benar memintanya untuk berbagi, dengan mata berkaca-kaca ia akan menuturkannya. Selalu diakhiri dengan peringatan tegas, jangan pernah menganggap enteng lautan, anak muda, apalagi penghuninya, mereka ada. Malam itu, bulan purnama menggantung sempurna di atas Samudra Hindia, memancarkan cahaya keperakan yang menari-nari di atas permukaan air. Ombak bergemuruh, namun tidak seganas malam-malam badai yang biasa ia hadapi. Ada ketenangan yang aneh, sebuah keheningan yang syahdu, namun juga mencekam, menyelimuti udara. Firasat Pak Budi, yang sudah terlatih merasakan perubahan sekecil apapun di lautan, berbisik bahwa malam itu berbeda. Namun, desakan ekonomi dan harapan akan tangkapan ikan yang melimpah mengalahkan keraguan hatinya. Hasil tangkapan beberapa hari terakhir kurang memuaskan, dan ia berharap keberuntungan akan berpihak padanya di perairan yang lebih dalam, yang konon menyimpan ikan-ikan besar. Ia telah mendayung perahunya cukup jauh, meninggalkan cahaya remang-remang lampu dari rumah-rumah desa di belakangnya. Lautan membentang luas di sekelilingnya, hitam pekat di kejauhan, namun berkilauan di bawah cahaya bulan di dekat perahunya. Udara terasa berbeda, angin yang tadinya sejuk, khas laut malam, perlahan berubah menjadi hangat, membawa serta aroma melati dan kenanga yang pekat. Menusuk indera penciumannya, aroma yang aneh, pikir Pak Budi. Di tengah laut lepas mana mungkin ada kebun bunga? Keringat dingin mulai membasahi dahinya, bukan karena kelelahan mendayung, melainkan karena firasat kuat yang mencengkeram hatinya. Jantungnya berdebar kencang, memukul dadanya seolah ingin keluar. Kemudian, di kejauhan, di atas permukaan air yang tenang, namun berkilauan diterpa cahaya bulan, ia melihat sesuatu. Awalnya, ia mengira itu adalah fata morgana yang diakibatkan oleh kelelahan atau pantulan cahaya bulan di atas gelombang. Namun, perlahan, sosok itu semakin jelas, membentuk siluet yang anggun dan tak diragukan lagi adalah sesosok wanita. Wanita itu duduk dengan sangat anggun di atas sebuah formasi karang yang entar. Bagaimana bisa muncul di tengah laut lepas, di mana seharusnya tidak ada karang sebesar itu? Sosoknya dikelilingi oleh cahaya keperakan yang memancar lembut, seolah ia adalah pusat dari semua cahaya rembulan di sana. Rambutnya hitam legam, terurai panjang hingga menyentuh permukaan air, mengalir bagai sutra hitam di antara buih ombak. Kulitnya seputih pualam, bercahaya di bawah sinar bulan, dan gaunnya adalah hal yang paling memukau dan paling menakutkan, berwarna hijau zamrud. Gaun itu berkelap-kelip seolah ditenun dari cahaya bulan, kilau mutiara, dan ombak itu sendiri. Setiap lipatan kainnya tampak bergerak, seolah hidup, seiring dengan irama napasnya. Kecantikannya, menurut Pak Budi, tak terlukiskan oleh kata-kata manusia. Tidak ada wanita di bumi ini yang bisa menandinginya. Namun, bukan hanya kecantikan fisiknya yang memukau, ada aura keagungan, kekuasaan, dan kekuatan yang mutlak memancar darinya. Sebuah keindahan yang memabukkan sekaligus mengintimidasi. Pak Budi merasakan sebuah beban tak terlihat menekan dirinya, sebuah kehadiran yang menguasai seluruh inderanya. Pak Budi terpaku di perahunya, seluruh tubuhnya seolah tak mampu digerakkan.
ia tidak bisa mendayung maju, apalagi mundur. Lidahnya kelut, tenggorokannya tercekat. Ia tahu dari cerita-cerita yang sering ia dengar sejak kecil dari kakek neneknya, dari sesepuh desa, dari para nelayan tua. Siapa sosok di hadapannya ini? Tak ada keraguan sedikit pun di benaknya. Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan, penguasa dari alam gaib yang berkuasa atas Samudra Hindia. Sosok itu menatapnya, matanya tajam, namun juga menyimpan kedalaman yang tak terhingga, seolah ia telah menyaksikan ribuan tahun sejarah dan menyimpan seluruh rahasia lautan. Ia tidak berbicara, tidak melakukan gerakan apapun, hanya menatap. Tatapan itu menembus relung jiwa Pak Budi, seolah membakar setiap pikiran, setiap niat, setiap dosa, dan setiap ketulusan yang ada dalam dirinya. Dalam keheningan yang mencekam itu, hanya ada suara ombak yang berdebur lembut dan detak jantung Pak Budi yang bergemuruh di telinganya. Ia merasakan sebuah kekuatan besar yang tidak bisa ia pahami, sebuah kehadiran yang mutlak, yang membuat dirinya terasa sangat kecil dan tidak berarti di hadapan alam semesta yang luas ini. Ketakutan mencekam. Ia merasa seperti seekor ikan kecil yang terperangkap dalam jaring raksasa, tak berdaya. Namun, di saat yang sama, ada juga rasa takjub yang luar biasa, sebuah kehormatan yang tak terlukiskan. Berapa banyak orang yang bisa mengklaim telah melihat sosok legendaris ini dengan mata kepala sendiri. Ia tak berani mendayung mendekat, apalagi berbicara. Ia hanya bisa menundukkan kepala, memberikan hormat setinggi-tingginya kepada sosok agung tersebut. Ia memejamkan mata sejenak, berdoa dalam hati, meminta perlindungan. Memohon maaf jika ada ketidaksengajaan atau kehilafan yang membuatnya sampai di hadapan sang ratu, dan yang terpenting, memohon izin untuk dapat kembali ke daratan dengan selamat. Ketika ia memberanikan diri membuka mata lagi, setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, sosok wanita bergan hijau itu sudah tidak ada. Cahaya keperakan yang tadi menyelimuti menghilang. Aroma melati dan kenanga yang pekat pun menguap, digantikan oleh aroma garam laut yang familiar. Di karang tempat ia duduk pun lenyap, seolah tak pernah ada. Hanya lautan luas di bawah cahaya bulan, dan Pak Budi yang termangu di perahunya, masih gemetar, jantungnya masih berdebar kencang. Namun ada sebuah ketenangan aneh yang kini merayap masuk ke dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah itu mimpi atau nyata, tetapi sensasi itu begitu hidup, begitu nyata, hingga ia tak bisa menyangkalnya. Sejak malam itu, Pak Budi tak pernah lagi melaut sejauh itu. Ia menjadi lebih berhati-hati, lebih menghormati lautan dengan cara yang lebih mendalam dari sebelumnya. Ia tidak lagi melihat lautan hanya sebagai sumber mata pencarian, melainkan sebagai sebuah entitas hidup. Dengan rule dan penjaganya sendiri, pengalaman itu bagi Pak Budi bukan sekadar mimpi burung atau halusinasi, melainkan sebuah pengalaman spiritual yang mengubah cara pandangnya terhadap alam, keberadaan yang tak kasat mata, dan posisinya sebagai manusia di hadapan kekuatan-kekuatan yang lebih besar. Ia tidak pernah sesumber tentang pengalamannya, hanya kepada sedikit orang yang ia percaya dan yang benar-benar menunjukkan minat. Ia akan berbagi kisah itu dengan suara yang merendah dan penuh hormat. Ia yakin ia telah diberi kesempatan langka untuk melihat penguasa lautan. Sebuah peringatan sekaligus kehormatan yang tak ternilai harganya, sebuah pesan bahwa lautan memiliki rahasianya, memiliki penghuninya, dan harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat dan kearifan. Dan hingga akhir hayatnya, Pak Budi selalu menjadi nelayan yang paling bijaksana di desanya. Kata-katanya tentang pentingnya menjaga etika, tata krama, dan rasa hormat saat berinteraksi dengan Samudra Hindia selalu menjadi petua yang didengar oleh generasi muda. Karena di sana, di kedalamannya, bersemayam Ratu Laut Selatan yang misterius dan perkasa, yang sesekali mungkin menampakkan diri kepada mereka yang dipilih untuk memberikan pesan atau sekadar mengingatkan bahwa dunia ini jauh lebih luas dan misterius dari apa yang bisa kita pahami dengan akal semata. Kisah Pak Budi tetap hidup, menjadi bagian dari benang merah legenda yang mengikat erat masyarakat pesisir selatan Jawa dengan penguasa laut mereka.